bolehkah seseorang itu berkurban untuk mayit? Ya. Atau hanya orang yang hidup saja? Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya ingin bacakan di sini. Kata beliau, hukum asal berkurban adalah disyariatkan bagi mereka yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau berkurban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak ada dasarnya, kata beliau. Namun, beliau mengatakan, dasar hukumnya tidak ada khusus ya. Namun, beliau mengatakan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, disembelihkan kurban untuk mereka yang sudah meninggal karena mengikuti mereka yang masih hidup. Seperti seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan niat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini boleh dilakukan, kata beliau. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah SAW untuk diri beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan ini dan untuk keluarga, di sini umum. Kemudian yang kedua, berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat orang yang meninggal dunia tadi. Misalnya ada seseorang sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal sebelum Idul Adha ini, tolong ya uang ini disembelihkan. Dia wasiatkan, makanya dijalankan. Kemudian yang ketiga, hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal secara terpisah dengan mereka yang masih hidup, sendiri khusus. Misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya atau ibunya atau keduanya yang sudah meninggal. Saya ulangi, misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja, yang keduanya sudah meninggal dunia. Maka hal ini juga masih boleh dilakukan, kata beliau. Para ulama fikih Hanabilah berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau mengatakan alasannya, kami tidak berpendapat bahwa hewan kurban hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Jadi poin ini sebenarnya poin ketiga, berkurban untuk orang meninggal dunia, ada pendapat yang membolehkan. Tapi beliau, Syekh Utsaimin menyampaikan pendapat beliau, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dasarnya, ya, secara khusus ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban secara khusus untuk Hamzah pamannya yang sudah meninggal dan orang yang paling dicintai. Demikian juga dengan anak-anak beliau yang meninggal, ya. Sementara mereka atau beliau masih hidup, seperti ketiga anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab radhiyallahu anhunna. Kemudian ketiga anak laki-lakinya, ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga beliau tidak pernah berkurban untuk istrinya Khadijah. Tidak ada satupun riwayat dinukil, padahal beliau adalah termasuk wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini pendapat beliau. Gitu. Ya. Cuma memang beliau kembalikan lagi kepada umumnya pendapat tadi yang sudah kita sampaikan. Berkaitan dengan yang menyembelih, ya, maka dia boleh melakukan namanya tasyrik, yaitu men-share. Ya, dia boleh men-share, boleh share. Ya. Share ada 2, tasyrik ada namanya share sembelihan. Yang kedua adalah share pahala. Ya. Adapun share sembelihan, artinya maksudnya sembelihan menjadi untuk beberapa orang, satu sembelihan untuk beberapa orang. Ya, maka ini hanya berlaku pada sapi dan onta, ya. 1 ekor untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Adapun kambing tidak boleh. Adapun kambing 1 ekor untuk 1 orang. Ya. 1 ekor untuk satu orang. Share sembelihan. Adapun share pahala, maka ini bebas. Tidak ada batasannya. Boleh untuk yang hidup pahalanya, boleh juga untuk yang mati. Dalilnya apa? Kalau ini jelas, satu sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 7 orang boleh. Adapun satu sapi, 1 onta boleh 7 orang. Kalau kambing hanya 1 ekor, hanya satu orang, ya. Tapi kita lanjutkan di sini. Bagaimana kalau
ternyata dia lagi nyembelih kambing, nyembelih onta, atau baru 5 orang nih sudah bayar 5 orang, 5 orang 1 ekor sapi. Begitu sembelih sapi selesai, tambahin saya dong 1. Oh ya kamu juga masuk, masih kurang 2 kok. Enggak boleh. Kalau sudah disembelih sudah selesai. Tapi kalau belum disembelih, kita 5 orang nih, terus satu lagi, saya tambah dong, masukin saya juga dong. Oh, saya udah masuk sini. Boleh. Jadi 6. Satu lagi ya, boleh 7. Yang penting sebelum disembelih. Jadi 1 ekor boleh share, para penyembelih boleh 7 maksimal. Tapi kalau sudah disembelih, ya kita baru 5, terus kita sudah sembelih, ada yang mau tambah lagi 2, sudah nggak bisa karena sudah disembelih, ya seperti itu. Ini berkaitan dengan share sembelihan untuk para penyembelih, ya. Tapi kalau share pahala bebas, tidak ada batasannya, ya. Untuk yang hidup, untuk yang mati, dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW yudhahi bi kabsyaini, ya, amlahain aqranain. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba. Yang satu kata Nabi SAW, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Yang satunya yang mengatakan, ya Allah ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan kita tahu keluarga Muhammad ada yang hidup dan ada yang mati. Yang sudah meninggal, yang sudah meninggal Khadijah, ya. Kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, ya. Banyak keluarga Rasulullah SAW yang sudah meninggal dunia. Dan yang masih hidup ada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian yang satunya kata Nabi SAW, hadza an ummati Muhammad. Yang satunya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita boleh seseorang ketika dia menyembelih dia mengatakan ini sembelih buat saya, ya Allah ini buat saya dan juga buat kedua orang tuaku. Enggak ada masalah. Untuk keluargaku dan juga untuk tante-tanteku. Enggak ada masalah, bebas dia mau share pahala kepada siapa saja terserah dia. Ya. Seperti sebagian ulama ada yang seperti masyayikh ada yang menyembelih dia mengatakan ini untuk aku dan untuk misalnya sahabat siapa atau sebenarnya mengatakan untuk Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, untuk ulama siapa enggak ada masalah. Imam Syafi'i misalnya enggak ada masalah ya. Terserah dia mau kasih pahalanya share kepada siapapun, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Pertanyaan. Hukum menyembelih untuk orang yang sudah mati. Untuk ayah misalnya sudah wafat, untuk ibu. Bagaimana hukumnya? Lihat, yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan saya sembelih buat Khadijah, enggak ada. Tapi yang ada Nabi buat Nabi sekaligus pahalanya buat Khadijah yang sudah meninggal radhiyallahu taala. Adapun Nabi menyembelih untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asalnya menyembelih adalah untuk orang yang hidup. Orang hiduplah yang menyembelih, bukan untuk orang mati. Ya. Tetapi jadi perhatikan sini yang jadi permasalahan kita adalah kalau khusus untuk orang mati. Tapi kalau kita share pahalanya untuk kita dan untuk orang yang sudah meninggal enggak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan ini sembelihan untuk ayah saya yang sudah meninggal, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan boleh, mazhab Syafi'i juga ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan disunahkan. Intinya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa meskipun dia cenderung tidak dikatakan sunnah. Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya ya. Yang mengatakan boleh dia kiaskan dengan sedekah karena sedekah kepada orang mati sepakat boleh. Kalau gitu nyembelih juga karena nyembelih mirip sedekah. Dibantah nyembelih itu bukan sedekah, nyembelih itu masalah mengalirkan darah hewan. Tentu berbeda dengan sedekah. Intinya kalau kita supaya keluar dari masalah khilaf ya, kalau kita akan menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita bilang ya Allah ini saya dan buat orang tua saya. Ya, ini saya dan untuk ibu saya. Enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan ya Ustaz saya ingin nyembelih buat orang tua saya saja yang sudah meninggal atau ibu saya sudah meninggal, maka kita katakan masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Cuma kalau ingin sesuai dengan sunnah, lebih pas dengan sunnah, maka untuk kita dan keluarga kita yang sudah meninggal terserah kita. Ya, ini berkaitan dengan hukum menyembelih untuk orang yang sudah wafat. Kecuali orang yang sudah sebelum wafat dia berwasiat sebagian harta saya untuk sembelih. Maka ini sepakat ulama boleh karena dia memang sebelum meninggal dia sudah wasiatkan sebagian hartanya untuk udhiyah, untuk sembelihan. Taib, ini. Kemudian aturan yang berkaitan dengan al-mudhahi. Aturannya ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ashrun min Dzulhijjah," jika masuk 10 Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhahi," kemudian salah seorang dari kalian ingin menyembelih,
fala ya'khudanna, maka jangan sekali-sekali dia mengambil dari apa? Min basyaratihi, min sya'rihi, min dhufrihi syai'an. Tidak boleh dia mengambil rambutnya, ya. Tidak boleh dia mengambil apa namanya? Kukunya, motong kuku. Enggak boleh dia potong bulu-bulunya, enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Dan itu dimulai sejak malam 1 Dzulhijjah. Malam 1 Dzulhijjah. Jadi kalau hari terakhir Dzulqa'dah, kemudian matahari terbenam, berarti malam 1 Dzulhijjah sudah tidak boleh lagi potong rambut, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi cabut ketek, tidak boleh lagi cukur bulu kemaluan, aturannya. Jadi tidak boleh sejak muncul sejak malam 1 Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah tidak boleh lagi ya mencukur rambut, bulu dan kuku. Ini enggak boleh lagi sampai hingga hewannya disembelih. Baru boleh hewannya disembelih, ya. Jadi tidak boleh lagi, ya. Ketika hewannya disembelih maka sudah boleh. Oleh karenanya seorang yang mewakilkan, misalnya dia wakilkan orang, misalnya dia di Jakarta, dia wakilkan di misalnya di mana, di Makassar, lihat sudah disembelih belum? Kalau sudah disembelih, dia sudah boleh cukur rambut, potong kuku dan yang lain. Kalau belum disembelih, dia harus nunggu sampai hewan pertamanya disembelih, baru dia sudah boleh untuk motong ini semuanya, ya. Ustadz, bagaimana kalau dia baru niat menyembelih, dia punya kambing simpan di rumah, tapi dia baru muncul niat tersebut tanggal 5 Dzulhijjah. Nah, sejak dia niat itu sudah tidak boleh. Kalau dia belum niat, maka tidak jadi masalah. Namun ingat, itu yang berlaku bagi orang yang ingin menyembelih. Adapun yang di-share pahalanya tidak. Di-share pahalanya tidak. Seperti timbul pertanyaan berikutnya, ini perhatikan juga. Apakah disunahkan kalau kita satu keluarga masing-masing nyembelih? Ini orang, misalnya ada satu keluarga kaya semua. Istrinya kaya, anaknya kaya, suaminya kaya. Apakah masing-masing dianjurkan untuk menyembelih? Kata para ulama, kalau mereka semua dalam satu nafkah, ya, satu makanan, bapaknya cari nafkah, meskipun semuanya kaya, maka disunahkan satu saja mewakili. Ya, bapaknya aja mewakili misalnya 10 kambing untuk pahalanya di-share bareng-bareng satu keluarga. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menyuruh istrinya satu-satu untuk nyembelih, tapi Nabi nyembelih untuk mereka semua. Nabi nyembelih untuk mereka semua. Jadi sunahnya adalah kepala keluarga nyembelih untuk anggota keluarganya. Mau terserah 2 kambing, 5 kambing, terserah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. Mau banyak nggak ada masalah. Ya, tidak disunahkan masing-masing. Tapi kalau masing-masing ada yang ingin nyembelih, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi kalau dikatakan sunnah, maka saya tidak katakan sunnah. Ya, kecuali kalau di rumah tersebut ternyata pemasukannya 2 keluarga. Ya, misalnya keluarga kita dengan keluarga ponakan tinggal dalam satu bangunan rumah, tapi dia punya pemasukan sendiri-sendiri. Maka masing-masing boleh menyembelih karena pemasukannya berbeda, ya. Taib. Adapun berkorban buat orang yang meninggal dunia, para ulama membolehkan dikiaskan dengan sedekah. Karena kita boleh bersedekah buat orang tua kita. Sebagaimana kita boleh berkorban untuk orang tua kita. Dan hendaklah kita ketika berkorban itu, kita berkorban sendiri dulu. Kita berkorban sendiri, punya kelebihan harta, kita korban buat orang tua kita. Kenapa seperti itu? Apapun amal soleh yang dikerjakan anak, asalkan orang tua sudah mendidik anaknya dengan benar, orang tua kita akan dapat bagian. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu nggak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wal waladu min sa'il walid. Dan dalam sebuah hadis disebutkan anak itu hasil usaha orang tuanya. Tapi ketika engkau punya kelebihan harta, alhamdulillah, anak potong kambing 1 buat anak, buat keluarga, yang 1 anak niatkan buat orang tua. Tafadhal. Silahkan. Nabi SAW, beliau pernah berkurban 2 ekor kambing. Untuk siapa? Untuk beliau dan keluarga beliau dan siapapun dari umat Nabi yang belum berkurban. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.